melakukan studi kasus tentang function di MySQL. Di sini terdapat 3 studi kasus. Yang pertama itu cari jumlah desa pada masing-masing kecamatan di Kota Jember. Nah, di sini saya sudah memiliki database-nya. Pertama-tama kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Kita menggunakan MySQL dengan perintah sudo mysql -u root karena saya menggunakan Linux. Masukkan passwordnya, lalu kita lihat database apa saja ada di MySQL saya dengan perintah show database dengan delimiter. Oke. Di sini saya akan menggunakan database belajar. Kita akan masuk ke database belajar dengan perintah use belajar. Nah, database change berarti sudah berpindah database kita. Jadi setelah itu kita akan melihat apa saja tabel yang ada di database belajar ini dengan perintah show tables. Nah, maka akan muncul beberapa tabel yang sudah saya miliki. Di sini terdapat desa, kecamatan, kota, lomba, nilai, penduduk, dan provinsi. Coba kita lihat struktur dari desa ya dengan perintah des desa atau des kecamatan atau des kota. Oke. Nah, ini strukturnya. Lalu kita langsung saja ya untuk membuat function. Yang pertama kita membuat cari jumlah desa pada masing-masing kecamatan di Kota Jember. Jadi kita beri nama dengan perintah create function karena kita akan membuat function. Create function. Jadi namanya kita terserah ya. Contoh kita beri nama get desa aja ya, lebih singkat, get desa. Lalu kita masukkan parameter yang ingin dimasukkan, yaitu di sini karena ada 2 nantinya, yaitu di kecamatan dan di Kota Jember berdasarkan kecamatan dan kota. Jadi kita masukkan 2 parameter, membuat 2 parameter. Yang pertama parameter kota dengan tipe data in, yang kedua parameter kecamatan. Kita beri nama kecamatan aja dah, kecamatan.in. Lalu kita enter. Oh, maaf. Sebelumnya kita harus mengubah delimiter dulu. Yang delimiter pertamanya titik koma ke terserah Anda. Di sini saya akan mengubah delimiternya menjadi $, maka delimiternya sudah terganti. Contoh kita dash lagi ya ke kota, maka kita harus menggunakan $, untuk menutup perintah ini. Nah, contoh kita menggunakan delimiter kota, delimiter titik koma, maka nggak bisa lagi, kita harus menggunakan $, karena sudah kita ubah ke delimiter $. Oke. Nah, balik lagi ke tadi kan create function. Kita akan buat function create function get desa. Parameternya kan kota yang pertama in, koma, kecamatan .in. Ini tipe datanya dan kecamatan tuh parameternya, nama parameter. Kita bisa custom sesuai keinginan kita, kota dan kecamatan parameter tersebut. Tapi kalau tipe data kita harus sesuaikan dengan input dan output yang ingin kita keluarkan. Oke, kita enter. Nah, kita lanjutkan ke perintah selanjutnya, yaitu kita harus menginisialisasi returnnya, tipe data return. Sebenarnya returns
kita nanti akan returnnya dalam bentuk apa? Kita dalam bentuk int, tipe data int atau integer. Kita enter. Oh ya, di sini return harus pakai s ya. Oke, lalu begin. Kita bikin, kenapa bikin nih perintah apa? Bikin merupakan perintah untuk memulai perintah yang akan kita jalankan selanjutnya. Perintah utama bikin nih awal dari perintah kita. Jadi ini udah masuk ke perintah pemrosesan ya. Select, kita lalu kita masuk ke declare. Declare ini mendeklarasikan variabel yang ingin kita return. Semuanya kita di sini akan mencari jumlah desa. Nah, kita cari jumlah desa pada masing-masing kecamatan. Nah, jadi kita deklarasikan dengan variabel jumlah desa aja ya. Jumlah desa dengan tipe data int. Oke. Lalu select. Kita select, cari jumlah desa pada masing-masing kecamatan. Berarti kita select, kita harus menghitung desa.id desa. Nah, sebenarnya ini bisa semua ya, atau gini. Jadi kita biar lebih spesifik, kita menggunakan primary key-nya aja untuk menghitung count desa.id desa. Kita harus menggunakan nama alias. Contoh aliasnya jumlah desa, dan kita masukkan ke dalam variabel yang sudah kita deklarasikan di atas, yaitu jumlah desa. Nah, ini dari mana? From desa. Kita ambil dari tabel desa yang kita join ke dalam tabel kecamatan ya. Kecamatan. Kita join ke dalam kecamatan untuk melihat nantinya mencocokkan parameter dan kotanya. Dan dalam kecamatan di mana kita pakai on ya, bukan where ya, di mana kecamatan.id kecamatan harus sama dengan desa.id kecamatan. Jadi hanya desa, tabel desa dan kecamatan yang berrelasi saja yang bisa mengambil datanya. Nah, lalu kita menggunakan pengecualian dengan perintah where. Where di sini kita inisiasi ke kecamatan.id kota, karena kita nanti butuh dua parameter, yaitu ID kota ya. Yang pertama where ID kota sama dengan kota. Kota ini diambil dari parameter kota ini nih ya. Lalu kita tambah n. Nah, kita menggunakan parameter kecamatan selanjutnya. Desa.id kecamatan sama dengan kecamatan. Kecamatan. Oke, gini aja. Selesai. Kita pakai delimiter titik koma, karena tadi itu biar tidak tabrakan antara delimiter yang di dalam dan delimiter yang di luar. Oke, kita enter. Nah, oke. Nah, kita return ke dalam variabel jumlah desa yang sudah kita deklarasikan di atas. Jumlah desa titik koma lalu n. Nah, ini untuk mengakhiri kita menggunakan delimiter $. Get desa sudah, berarti saya sudah membuat function jadi kita hapus dulu ya, functionnya kita hapus.
hapus. Oke, fungsinya kita hapus, kita balik lagi, kita enter. Nah, oke. Baiklah, kita akan melakukan get desa ya, dengan perintah select get desa. Nah, kita akan membutuhkan di sini berdasarkan cari jumlah desa pada masing-masing kecamatan di kota Jember. Nah, berarti di kota Jember ya, berarti kita cari ID di kota Jember. Kota Jember ini dengan ID berapa? Sebenarnya kota Jember ini ID-nya 6, ID 6, kita cari kecamatannya. Sebenarnya kecamatan Uluan, kita mencari jumlah desa di oke. Oke, di sini sudah selesai, udah bisa. Jadi jumlah desa di kecamatan tadi Huluan ya, Huluan dengan ID 4 itu ada 5 jumlah desanya. Kita di sini bisa menambahkan as jumlah desa. Nah, itu fungsinya as itu alias. Oke, udah paham? Oke, lanjut ke nomor 2. Kita akan cari jumlah penduduk pada desa Gunung Mas dan Keraton, membuat fungsi. Oke, sebenarnya kita membuat fungsi untuk mencari jumlah penduduk. Nah, kita create function seperti tadi, create function get penduduk ya, biar lebih simpel. Di sini terserah menggunakan 2 parameter seperti atas apa menggunakan 1 parameter. Di sini saya akan mencontohkan 1 parameter ya, dengan parameter kecamatan aja ya. Oke, karena di sini soalnya tidak spesifikasi seperti di atas, diharuskan kota Jember, jadi kita menggunakan 1 parameter saja, yaitu desa.in. Create function get penduduk di desa.in. Ya, benar. Udah benar. Lalu kita return seperti biasa. Returns nanti dalam bentuk in juga. Lalu kita mulai bikin dengan perintah bikin. Oke, lalu kita declare hasilnya terserah kita menggunakan variabel apa, sebenarnya hasil atau jumlah penduduk terserah. Ini bisa dikustomisasi dengan tipe data in. Oke, lalu select. Nah, ini perintahnya select kita mencari jumlah penduduk. Nah, di sini kita lihat dulu jumlah penduduk, namanya data di desa ya, jumlah penduduk ini. Oke, jumlah penduduk, select jumlah penduduk
jumlah penduduk kita gunakan alias as jml jumlah aja dah, jumlah into kita menggunakan variabel yang sudah kita deklarasikan di atas, jumlah penduduk. Nah, itu from desa gini aja ya. Oh, kurang where id desa sama dengan desa. Nah, desa ini diambil dari ini. Oke. Kita enter. Oke. Lalu kita return hasilnya ke jumlah penduduk. Kita enter n dengan delimiter $. Nah, query berarti sudah berjalan. Kita coba get penduduk di satu, kita satu. Oh, select belum, select get penduduk as jumlah penduduk. Sini saya menggunakan parameter 1. Kita lihat parameter 1 ini apa, paseban. Kita lihat paseban 0. Kosong ya. Seumpamanya kita mencari di sini Gumukmas dan Keraton. Gumukmas dan Keraton. Nah, Gumukmas ini apa? Gumukmas 10 dan Keraton 3. Nah, sebenarnya kita masukkan 3. Jumlah penduduknya itu 4. Mari kita buktikan. Nah, di sini Keraton jumlah penduduknya 4 ya, benar ya. Coba kita Gumukmas dengan 10. Nah, 10 udah benar ya. 10 kan 0. Oke, benar. Oke, ya cuma gitu aja. Berarti udah benar. Kita masuk ke di kasus selanjutnya. Tambahkan tabel lomba. ID lomba primary key lomba varchar 35. Di sini saya sudah membuat tabel lomba dan tabel nilai. Karena untuk memotong waktu, jadi di sini saya sudah membuat tabelnya. Ini tabel lomba, ini tabel nilai. Tabel nilai. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung mencari nilai dari ketiga jenis lomba pada masing-masing desa menggunakan fungsi standar. Berarti di sini kita tidak menggunakan function kita tidak akan menggunakan create function. Jadi kita menggunakan function bawaan MySQL. Yang pertama kita akan menggunakan mencari rata-rata nilai ketiga jenis lomba. Berarti kita select ID lomba, rata-rata nilai dari ketiga jenis lomba. Kita select ID lomba, lalu kita cari rata-rata nilainya dengan perintah dengan function average. Average ini untuk mencari rata-rata nilai as rata
rata from tabel nilai ya. Nilai kita akan menggunakan group by ini, group by ya, ID lomba ya. Kita akan menggrupkan menurut ID lomba. Jadi ini perintahnya. Ntar saya analisa terlebih dahulu. Select ID lomba. Baiklah, kita coba ya. Delimiternya belum saya ganti. Oke. Di sini carilah rata-rata nilai dari ketiga jenis lomba pada masing-masing desa. Carilah rata-rata nilai dari ketiga jenis lomba pada masing-masing desa. Oh, berarti grup by-nya salah kita ya. Kita ubah dulu dah delimiternya jadi yang awal atau defaultnya. Berarti kita di sini bukan gini. Berarti ID desa. Lalu di sini menurut desa kan. Ini soalnya di sini pada masing-masing desa. Berarti select ID desa first nilai as rata-rata from nilai group by ID desa. Oke. Kita lihat. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya dari perintah ini. Cari rata-rata. Nah, udah benar kan? Jadi ID desa 1, karena di sini ada 5 desa yang ikut lomba, jadi ID desa 1 ini rata-rata 74, ID desa 6 74, 14 76 76, 20 25 ini 89. Nah, oke, udah berhasil ya. Kita masuk ke ini ya, studi kasus yang ini. Dari nilai rata pada masing-masing desa, carilah desa yang memiliki nilai tertinggi. Oke, berarti kita menggunakan max untuk mencari tinggal ya, max. Kita menggunakan function max bawaan MySQL untuk cari nilai tertinggi. This select max, select max. Kita buat average ya, yang nantinya ini diambil dari tabel select selanjutnya, karena di sini akan menggunakan multiple select. As, kita as rata. Nah, di sini menggunakan multiple select from. Nah, di sini kita menggunakan select lagi, select select rata-rata ya. Berarti kita menggunakan average nilai from desa average nilai from desa. Oh ya, di sini belum kita menggunakan alias, karena nanti alias ini dipanggil ke sini ya.
from desa, lalu bukan from desa tapi from nilai. From nilai kita group by ID desa, karena kita urutkan melalui desa, berdasarkan desa. Jadi kita group by desa. Kita jangan lupa menggunakan alias ya, karena di sini pakai from, alias rata atau AVG. Oke, ini bisa kita enter coba. Nah, muncul ya, rata-ratanya 8933 tertinggi. Dari mana ini? Dari sini, ID desa 25. Oke. Di sini coba kita tampilkan menggunakan ID desanya. Coba kita tambahin. Apa bisa? Kalau tidak bisa berarti ada yang salah. Kita lihat ID desa average. ID desa. Mungkin salah ini ya, jangan gini. ID desa as desa, coba gini. Kita panggil. Coba gini. Kita coba-coba. Ternyata nggak bisa ya. Saya lupa perintahnya ini. Coba gini. Kita coba-coba dulu ya. Nggak bisa ya. Berarti kita hanya bisa menampilkan ini, lalu kita mencari max-nya. Nah, ini udah bener ya. Dari nilai rata pada masing-masing desa, cara desa yang memiliki nilai tertinggi. Nah, ini desa 25 dengan ID desa 25. Ini rata-rata tertingginya 89. Bener ya. Ini perintahnya select. Lalu ini udah benar, kita lanjut ke selanjutnya. Dari nilai rata-rata pada masing-masing desa, cara desa yang memiliki nilai terendah. Berarti kita cukup copy paste aja yang sini, karena nilai rendah itu kita cuma ganti di sini. Perintah lainnya udah benar. Nah, min ini mencari nilai terendah. Nah, rata-ratanya 74. Siapa yang punya rata-rata 74 di sini? Ini ID desa dengan 6 dan ID desa dengan 1. Oke, udah benar ya. Lalu lanjut, tampilkan berapa desa yang mengikuti perlombaan. Untuk menampilkan berapa desa yang mengikuti perlombaan, ini cukup simple ya. Kita tinggal select ID desa from nilai. Nah, kita group by ID desa. Cuma gini perintahnya. Tampilkan berapa desa yang mengikuti perlombaan. Tampilkan berapa desa. Ini berapa? Suruh nentuin jumlah apa? Nampilin desanya aja. Kurang paham? Nah, coba gini aja ya. Select ID desa from nilai ID desa. Semuanya mau tampilkan berapa desa. Semua ini jumlah. Ya, kita tinggal count aja. Pakai function count. Ini di count ID desanya. Enter. Berarti salah. Salah. Berarti ini nggak perlu grup ya.
Berarti kita select aja gini. Atau kita bisa select count, kita masukkan di sini pakai perintah ini. Kita hitung data yang ada di dalam ini. Nah, kita gini kan, select count as total. Kon aja desa. Berarti gak bisa, saya lupa perintahnya. Jadi di sini cuma menampilkan tampilkan berapa desa yang mengikuti perlombaan. Ada 5, ini desanya. Oke, ya sebenarnya cuma gitu aja. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.